Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Buddha, jadi hari ini kita bersama Pak Anas sebagai narasumber kita hari ini. Sebelumnya, boleh nih Pak perkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Azwar Anas. Saya ini bertugas sebagai guru matematika di Sekolah Sukma Bangsa Luxmawi. Salam kenal semuanya. Saya lihat-lihat nih di profil Bapak ini, Bapak aktif ya di media sosial nih Pak. Jadi kapan sih Bapak pertama kali kepikiran untuk aktif di media sosial gitu? Saya mulai berkecimpung ya atau bergeliat di media sosial itu sejak tahun 2023. Jadi ada kegiatan dari Kementerian Pendidikan yang mengharuskan pesertanya itu untuk memposting aktivitasnya di sosial media. Berawal dari situ terbangunlah engagement sama follower-follower di sosial media. Akhirnya banyak tuh yang merasa manfaat atau dampak positif dari postingan-postingan di media sosial itu. Dari 2023 itu akhirnya mulai mencoba aktif secara rutin berbagi tentang dunia pendidikan di media sosial sampai sekarang. Kan kalau di sekarang ini kan banyak orang yang lebih mementingkan diri sendiri gitu Pak kan. Terus kenapa Bapak kepikiran nih untuk membagi hal-hal itu? Karena saya melihat saya itu adalah sebagai seorang guru dan banyak aktivitas yang saya ikutin, jadi saya mencoba membagikan hal itu. Karena sebenarnya apapun yang kita posting di media sosial dampaknya ada dua sih paling tidak. Yang pertama adalah inspirasi bagi orang lain, yang kedua adalah sesuatu yang nggak penting. Nah, saya mencoba mengambil di bagian pertamanya. Jadi saya coba memberikan inspirasi atau mencoba berbagi apa yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas kepada teman-teman guru lain. Berawal dari situ sih mencoba untuk berbagi hal-hal positif yang sudah dilakukan sama siswa di kelas kepada teman-teman guru lain di Indonesia. Dalam perjalanan Bapak membuat konten-konten edukatif ini kan kadang terasa lelah atau kadang alah kayaknya nggak mau lanjut lagi nih. Apa sih yang membuat Bapak untuk terus melanjutkan hal ini? Pertanyaan yang paling relate ya. Jadi sebenarnya dengan banyaknya aktivitas guru di sekolah itu sebenarnya kita kayak udah burn out juga untuk melakukan aktivitas lain di luar tugas utama mengajar ya. Karena adanya manfaat yang dirasakan oleh para followers. Jadi banyak tuh sampai sekarang yang nge-DM, kadang diskusi, tanya pendapat gitu. Jadi mereka menceritakan masalah yang mereka alamin di sekolah, terus gimana nih kira-kira solusinya. Jadi kita kayak merasa bahwa kita itu bermanfaat tuh buat para guru lain di Indonesia. Mungkin bahkan ada yang dari Papua, ada dari provinsi-provinsi lain juga. Itu sering ajak diskusi, ngobrol, terus mereka tanya-tanya pendapat. Mungkin hal-hal itu ya yang menjadi motivasi utama karena adanya manfaat yang kita rasakan. Nah, di samping juga saat ini itu saya sebagai salah satu anggota dari komunitas guru kreator konten Indonesia. Jadi memang tugas kami juga untuk memberikan edukasi tentang pendidikan melalui sosial media. Nah, Bapak kan sering membagi nih tips and trik untuk para guru-guru di luar. Bagaimana cara Bapak up to date nih, tahu nih apa tips-tips ini tuh dari mana gitu Pak? Oke, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, gimana sih kita bisa dapat insight ya untuk postingan-postingan kita di sosial media? Yang pertama tentu harus banyak survei gitu ya. Jadi mencari dulu nih. Tentu kita sekarang sangat dimudahkan dengan adanya alat teknologi ya. Misalnya mencari di internet atau bahkan menggunakan AI gitu. Jadi kita bisa cari tren masalah yang sedang banyak dialami. Misalnya kalau anak-anak tuh TKA gitu ya. Nah, kemudian baru coba kita kalau saya pribadi coba korelasikan nih, coba menghubungkan dengan pengalaman saya sebagai guru di sekolah. Apa sih yang udah saya lakukan kalau ada masalah seperti ini? Kemudian apa kira-kira solusi? Kita bisa temukan di buku atau bisa cari dari artikel atau referensi-referensi yang terpercaya. Bahkan bisa juga dari AI untuk sebagai referensi tambahan ya. Nah baik Pak, sebelum kita mengakhiri wawancara kita ini, boleh nggak Pak nih kasih pesan-pesan nih untuk guru-guru atau calon-calon guru ke depan gitu? Nah, yang pertama sekali kalau saya pribadi sih harus sering membagikan apa yang kita lihat positif dari dalam diri kita. Kalau pesan-pesan untuk guru-guru, nah tetap harus semangat belajar karena meskipun sudah jadi guru bukan berarti kita juga sudah mengetahui segalanya, tapi semangat terus belajar dan bertumbuh untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa-siswa kita di sekolah.
Baik Sobat Muda, kami sudah sampai di ujung wawancara kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.